Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis dan masyarakat sekalian, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan informasi kelembagaan khususnya terkait penindakan. Bahwa sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan 2 Agustus 2024, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada 2 rumah dan 1 kantor swasta yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rangkaian penggeledahan tersebut terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan diantaranya berupa uang kurang lebih 4,6 miliar rupiah, 6 unit kendaraan, 13 buah logam mulia, 9 jam tangan, 37 tas mewah, kurang lebih 100 perhiasan, antaranya cincin, kalung, gelang, anting, dan liontin, serta barang bukti elektronik berupa laptop dan hard disk, dan beberapa dokumen yang kesemuanya diduga ada keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan akan terus didalami oleh penyidik. Demikian untuk rilis kelembagaan terkait penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Silakan teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan. Ya, ini kan baru terkait beberapa personal di kasus LPI ini. Lalu bagaimana sebelumnya kan awalnya KPK menyatakan bahwa terdapat tersangka korporasi yang diindikasikan sebelumnya sempat mencuat di APH lain bahwa ada 4 korporasi bantuan fasilitasnya itu lebih dari 1 triliun. Itu bagaimana, Mas? Apa nggak sampai ke korporasi atau sama personal saja? Ya, baik, disampaikan kepada rekan-rekan jurnalis bahwa sebagaimana diketahui saat ini sudah ada 7 tersangka yang dikeluarkan surat perintah penyidikannya oleh KPK. Bukan berarti hanya 7 tersangka saja, ya. KPK masih akan mendalami keterlibatan pihak-pihak lain, baik itu swasta maupun penyelenggara negara, dan tidak tertutup kemungkinan bila ada alat bukti yang cukup untuk menaikkan tersangka lain, maka akan dilakukan ekspos untuk ditersangkakan. Untuk sementara jawabannya seperti itu. Nah, itu kan nilainya cukup fantastis, Mas. Ada 100 jenis perhiasan, terus 27 tas mewah yang harganya ratusan juta. Ini milik per 1 orang pertama atau memang hanya milik pihak swasta atau para pejabat LPEI? Ya, saya tidak bisa mendetailkan satu persatu karena informasi yang kami dapatkan adalah hasil penggeledahan untuk keseluruhan kegiatan yang tadi sudah disebutkan, ada beberapa rumah dan kantor itu. Jadi penyidik tidak membagi hasil penggeledahan mana didapatkan di perkara mana. Artinya memperjelas saja apakah dari puluhan itu, ratusan itu ada barang bukti atau milik dari para penyelenggara negara dalam hal ini? Itu belum didapat infonya. Mas Tessa, Belum dapat. sebelumnya Direktur Penyidikan KPK bilang di kasus LPI ini dugaan fraudnya itu melibatkan 11 perusahaan gitu, belum lama ini. Nah, itu sudah ada tindak lanjutnya belum, Mas, dari KPK? Apakah fix sudah itu 11 debitur lah yang melakukan fraud, apa lebih gitu, Mas? Karena kan ini kan 7 yang tersangka kan perseorangan 7 orang ini, Mas. Ya, masih didalami. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, saat ini tersangkanya baru ada 7. Dari 7 ini KPK akan mendalami semua dokumen, barang bukti elektronik maupun informasi dari keterangan saksi-saksi yang ada. Pengembangannya seperti apa nanti kita sama-sama tunggu. Apabila nanti ada keterlibatan pihak lain dan alat buktinya cukup, tentu KPK tidak akan segan-segan untuk menaikkan surat perintah penyidikannya. Dan dari 7 tersangka itu kan
mayoritas penyelenggara negara, Mas. Dan kapan akan Saya belum bisa menyampaikan siapa dan kapan. Kalau kapannya nanti tentunya berdasarkan kebijakan lembaga, nama-nama tersangka itu akan disampaikan pada saat proses penahanan. Mas. Lalu barang itu kemana, Mas? Dibawa ke Jakarta atau dititipkan di Balikpapan atau seperti apa, Mas? Umumnya kalau barang-barang yang mudah dibawa tentunya akan dibawa ke kantor Gedung Merah Putih KPK. Kalau nilai dugaan fraudnya berapa, Mas? Sudah ada? Nanti kita akan tanyakan dan akan diupdate nanti. Mas, di kasus LPI ini kan sempat terjadi tarik-menarik gitu ya Mas, soal penetapan tersangkanya juga. Dan minggu lalu itu ada 10 jaksa KPK yang ditarik ke Kejaksaan Agung karena mengingatkan juga Kejagung juga sedang menangani kasus LPI ini. Ini apakah ada terkait dengan soal itu, Mas? Sehingga 10 jaksa yang ada beberapa di antaranya itu Kasatgas juga ditarik juga, Mas. Ya, yang pertama saya belum mendapatkan informasi siapa saja jaksa-jaksa yang masa baktinya sudah selesai atau lebih dari 10 tahun, tetapi tentunya tugas mereka di sini sudah dianggap cukup baik oleh KPK maupun kejaksaan, dan jaksa-jaksa tersebut apabila tidak ada masalah, saya memiliki keyakinan akan dipromosikan untuk posisi yang lebih baik lagi. Jadi tidak ada kaitan selesainya masa tugas 10 jaksa tersebut dengan perkara yang sedang ditangani. Itu secara prinsip hanya penyegaran di lembaga kejaksaan agar ada regenerasi jaksa-jaksa yang di bawahnya bisa bertugas. Mungkin kalau yang ditarik Kasatgas, maka jaksa yang di bawahnya akan menggantikan sebagai Kasatgas. Jadi ada regenerasi di situ. Untuk koordinasi antara Kejagung dengan KPK sendiri bagaimana sih, Mas, untuk LPI ini? Apakah pimpinan sudah ketemu dengan Jaksa Agung atau seperti apa? Saya belum mendapatkan info itu, tapi sepanjang pengetahuan saya koordinasinya baik-baik saja. Maksudnya KPK ke Kejagung sudah? Belum ada info terkait hal tersebut. Atau Kejagung ke sini, Mas? Belum. Belum ada info terkait hal tersebut. Update soal Menak, silakan aja kalau mau ditanyakan. Gimana Pak, kapan pemeriksaan? Pemeriksaan Menteri Agama? Menteri Agama hari? Nah ini saya tanya. Kan ada beberapa laporan, Mas. Kira-kira kapan nih ditangani? Oh ya, sampai dengan saat ini sebagaimana yang telah kami sampaikan saat doorstop kemarin, posisinya apabila itu dilaporkan, kalau nggak salah ada 4 ya, ini informasi dari rekan-rekan, tentunya tambah 1 lagi 5 ya, berarti posisinya adalah sedang ditelaah. Kami belum mendapatkan informasi perkara itu naik ke penyelidikan maupun ke penyidikan, jadi kita sama-sama menunggu saja. KPK bakal nunggu hasil audit pelaksanaan hajinya itu nggak sih, Mas? Ya, kalau baru memang untuk sebuah perkara itu bisa ditindaklanjuti, bisa dari berbagai sumber. Yang pertama dari laporan masyarakat, tentunya disertai dengan kelengkapan dokumen atau administrasi. Yang kedua ada penyampaian hasil audit dari baik BPK maupun BPKP. Semua itu bisa dikombin, bisa disinergikan. Jadi tidak harus menunggu dari hasil audit BPKP, tentunya apabila ada akan melengkapi laporan yang tadi sudah disampaikan saat ini sedang dimajukan ya. 5 itu belum lengkap, Mas, buktinya atau gimana, Mas? Ya, saya belum bisa mengomentari itu karena proses penelaahan di Direktorat Pengaduan Masyarakat maupun di Direktorat Penyelidikan apabila perkaranya naik itu sifatnya rahasia. Jadi belum bisa dibuka ke publik. Apabila sudah naik ke penyidikan pun itu terbatas informasi yang bisa dipublis ke teman-teman jurnalis. Nah, hari ini ada pemeriksaan Wali Kota Jakarta Pusat, itu terkait apa, Mas? Atas nama? Bayu Megantara. Bayu Megantara, saya belum update. Ada yang tahu nggak? Nanti kita update ya. Nanti kita update. Soal Bansos Presiden tadi Herman kan diperiksa ya? Gimana? Bansos Presiden. Banpres ya. Ya, itu kan tadi Herman udah diperiksa, itu materinya apa aja?
Ya, betul hari ini Saudara HH telah hadir setelah sebelumnya yang bersangkutan minta penjadwalan ulang ya karena bertabrakan dengan jadwal kegiatan yang sudah ada. Kalau saya tidak salah, beliau hadir sekitar pukul 9. Tentunya pemeriksaan yang bersangkutan seputar pengetahuannya tentang pengadaan bansos yang sedang ditangani. Ya, dalam hal ini salah satu perusahaan ya, yang saya belum bisa sebutkan namanya. Nanti apabila ke depan ada update lagi nanti kita sampaikan kepada teman-teman. Pemeriksaannya singkat sekali, sebentar banget tadi. Ya. Kira-kira apa memang materinya itu copy paste dengan sebelumnya atau materinya sama sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama? Ada kemungkinan ada kegiatan penyitaan. Apakah materinya sama atau tidak saya masih belum bisa sampaikan. Karena biasanya nanti sore menjelang malam akan ada update dari teman-teman penyidik. Ya, apakah baru sebagian keterangan yang ditanyakan ditambah dengan proses penyitaan dokumen, terus nanti dilanjut dengan pemeriksaan yang lainnya, nanti kita belum tahu. Jadi kita tunggu aja update-nya. Mas, tadi kan soal perusahaan ya Mas, itu maksudnya terkait dengan perusahaannya Ivo atau bagaimana Mas? Ya, tentunya perusahaan yang terlibat di proses pengadaan bansos. Mas, ini ex-dirut PT Taspen Kosasih mengajukan gugatan Undang-Undang Tipikor pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ke MK, dan di dalam gugatannya dia menyebut dan mengakui bahwasannya dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Apakah benar yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka? Saya masih belum bisa mengomentari itu. Ya. Kembali lagi, subjek yang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan kebijakan lembaga baru bisa diumumkan pada saat proses penahanan. Nah, jadi apabila ada pihak-pihak yang merasa yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan menyampaikan pada teman-teman jurnalis, yaitu hak mereka ya. Tapi kami belum bisa memberikan komentar terkait hal tersebut. Dan dalam gugatannya itu dia meminta 2 pasal itu dihapus, Mas. Mungkin tanggapan dari KPK gimana? Ya, saya pikir itu sah-sah saja. Siapapun yang memiliki pemikiran atau keinginan untuk mengubah undang-undang ataupun pasal judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu merupakan hak rakyat Indonesia, masyarakat. KPK tidak akan masuk ke ranah tersebut, itu sudah ada bagiannya di Mahkamah Konstitusi. Apakah gugatan tersebut diterima, dikabulkan sebagian atau ditolak, itu nanti kita kembalikan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi. Ini nggak bisa memicu KPK untuk bergerak cepat, misalkan untuk melakukan tindakan penahanan, penangkapan terhadap yang bersangkutan, karena ini kan berdampak nanti kalau pengumuman itu justru dikabulkan, ini kan akan menjadi kerja penyidik yang selama ini terkait Taspen ini jadi sia-sia gitu, Mas. Ya, karena ini merupakan gugatan yang bersangkutan kepada Mahkamah Konstitusi dan tidak melibatkan KPK secara langsung, tentunya dalam hal ini Biro Hukum juga tidak bergerak ke sana, tetapi dipercepat atau tidak dikembalikan kepada ritme rencana penyidikan yang sudah dibuat oleh penyidik apabila memang penyidikannya sudah ada, ya. Jadi sama sekali tidak terganggu dengan laporan-laporan di luar. Ya, pada prinsipnya kami adalah pelaksana undang-undang. Kalau seandainya memang ada perubahan, ya tentunya KPK harus menyesuaikan. Tetapi saya berkeyakinan laporan tersebut tentunya akan menjadi pertimbangan oleh majelis hakim untuk ditolak. Keyakinan kami seperti itu. Mas, ini kan cukup menarik ini hari pemeriksaan terhadap tersangka MS dalam kasus AGK ini, itu saya catat itu 4 hari berturut-turut loh. Pemeriksaan di penyidikan atau di persidangan? Penyidikan. Oke. Dari Rabu, Kamis, Jumat sampai tadi itu MS diperiksa. Ini kaitannya apa? Apakah memang ada kaitannya dengan fakta-fakta baru atau seperti apa? Terus kemudian bagaimana dengan fakta persidangan yang memunculkan menyeret nama
istri dari wali kota Medan yang disebut yang belakangan sempat viral itu, gimana sih sikap dan tanggapan KPK terhadap informasi yang sudah sampai ke masyarakat itu? Ya, itu sudah masuk materi penyidikan ya. Tentunya semua pertanyaan pasti ada dasarnya dalam hal ini apakah ada dokumen yang ditanyakan ataupun mengklarifikasi keterangan saksi-saksi yang lain. Kita serahkan kepada penyidik. Tidak mungkin penyidik memanggil hanya untuk berdingin-dingin ria di ruangan saja, pasti ada tujuannya. Jadi semua tujuan pemanggilan saksi hanya untuk penguatan pemenuhan unsur pidana yang sedang ditangani. Mas, tapi seberapa besar Mas dia Bobi Nasution ataupun Kahiyang ini yang disebut namanya ya Mas ya ke persidangan? Karena kan memang nama Bobi Nasution ataupun Kahiyang ini kan munculnya di persidangan, bukan di berkas yang dilimpahkan penyidik. Sebelumnya kan pas kasus SEL contohnya, itu kan Ahmad Sahroni kan dipanggil tuh Mas. Dia dipanggil tapi namanya tidak ada di berkas, namanya muncul di persidangan istilahnya gitu. Barulah dipanggil tapi intinya tetap dipanggil dalam persidangan di kasus yang sama. Seberapa besar Mas potensi beliau-beliau ini dihadirkan lah dalam persidangan? Kalau terkait itu kita kembalikan ke jaksa penuntut umum. Apabila memang keterangan saksi yang dimaksud itu betul-betul dibutuhkan dalam rangka memperkuat keyakinan hakim untuk memutus perkaranya, tentunya dapat dilakukan pemanggilan sebagaimana tadi sudah ada jurisprudensinya ya, saudara AS ya. Tetapi apabila memang ada keterangan yang tidak terkait langsung, keterangan tersebut dapat dibuat dalam bentuk laporan pengembangan penuntutan untuk diserahkan kepada pimpinan dan diputuskan kemudian dianalisa dalam hasil ekspos. Atau bila ada surat perintah penyidikan yang masih berjalan, maka keterangan di persidangan tersebut dapat diberikan jaksa kepada penyidik yang saat ini sedang melakukan proses penyidikan bila keterangan itu dibutuhkan untuk penguatan penyidikan yang sedang berlangsung. Mas, hari ini ada saksi untuk Harun Masiku ya Mas, politisi Alexius Hakim ya. Itu diperiksa terkait apa ya? Ya, betul hari ini ada pemeriksaan saksi saudara. Sebentar saya cek dulu ya, saudara AM ya. Saudara AM merupakan caleg DPR RI tahun 2019 di Dapil Kalbar. Yang bersangkutan juga merupakan ex Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat. Tentunya pemeriksaan yang bersangkutan masih terkait pemberian hadiah atau janji yang dilakukan HM ataupun hal-hal seputar perkara dimaksud, baik itu pencarian atau posisi tersangka HM maupun hal-hal lainnya yang menurut penyidik dibutuhkan keterangannya untuk diklarifikasi. Apakah memang ada arah sempat pelarian HM itu ke Kalbar Mas, sehingga memang saksi yang dimaksud harus dimintai keterangan? Saya tidak bisa membuka itu karena penyidiknya juga belum membuka. Tapi Minimal baunya lah, bau-baunya aja lah. ya bau-baunya belum kecium ya karena masih tersaring dengan kedap sekali nih posisi HM. Tetapi kita berkeyakinan penyidik memiliki alat bukti maupun petunjuk siapa-siapa saja yang harus dipanggil untuk diklarifikasi. Mas, kemarin kan Pak Alex sempat menyatakan akan memanggil kembali Hasto Kristianto dalam kasus HM ini pada bulan Juli. Nah ini udah Juli sudah berakhir dan masuk Agustus. Kapan rencana KPK memanggil Hasto Kristianto ini Mas? Ya kita tunggu saja karena kalau seandainya memang penyidik membutuhkan keterangannya untuk baik itu di perkara tersangka HM maupun di perkara DJKA, nanti penyidik akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tetapi kita juga tidak tahu kapannya, nanti apabila ada update kita akan sampaikan ke rekan-rekan sekalian. Kasus DJKA-nya yang terkait HK kok berhenti Mas? Ini ada pemanggilan lanjutan atau gimana Mas? Kalau untuk perkara tidak ada yang berhenti dalam arti dipetiaskan ya teman-teman sekalian. Semua perkara ini berjalan sesuai waktunya. Apabila satu perkara mungkin sedang rehat sejenak,
penyidiknya tidak rehat, tapi mengerjakan perkara yang lain. Artinya ada pengaturan di proses rencana penyidikan yang dibuat, sehingga nanti akan tetap berjalan pada waktunya. Oke? Mas, Ya. ini Mas, kan tadi yang Bobi itu kan masih menunggu jaksa gitu ya Mas untuk pemanggilan gitu. Ya. Kenapa kok penyidik ini tidak berani gitu loh? Sedangkan beberapa kasus yang terungkap di pengadilan kayak istilahnya dulu ada si Windy Idol itu kan juga dari pengadilan kemudian diperiksa juga di sini. Nah, sedangkan di kasus-kasus tadi PDIP itu kan KPK sangat gencar gitu loh. Nah, itu kenapa? Apakah takut dengan Jokowi atau bagaimana Mas? Tadi sudah disampaikan ya Mas Yogi, semua pemanggilan saksi siapapun itu bergantung kepada kebutuhan penyidik. Tidak serta-merta apabila namanya disebut di persidangan, itu penyidik akan langsung memanggil. Kenapa? Yang pertama, dilihat dulu apakah keterangannya itu akan mendukung proses penyidikan yang sedang berjalan atau merupakan sebuah tindak pidana yang berbeda lagi yang tidak berkaitan langsung. Jadi ada waktunya dan ada caranya. Tentunya kembali lagi kita lihat proses persidangannya, kita kawal, kita ikuti nanti bagaimana jaksa penuntut umum akan bersikap terhadap keterangan yang sudah muncul di persidangan itu. Jadi bulan Agustus ini dipanggil ya Mas? Ditunggu saja nanti. Mas, Ya. kalau soal pegawai yang judi online itu udah ada update-nya nggak? Belum ada. 40 pegawai Mas? Belum ada, saya belum ada update. Kita tunggu aja apabila nanti dari inspektorat sudah menyampaikan perkembangannya dalam hal ini, mungkin prosesnya. Saya sampaikan bahwa prosesnya masih berlangsung. Kalau sudah ada update, kita tentu akan membuat rilis kelembagaan terkait hal itu. Ya. Mas mau nanya, tadi kan sudah memeriksa Herman Heri ya Mas, dan di fakta persidangan Bansos Presiden Juli Batubara, terus ada namanya dirut dari PT Anomali, Lumbung Arta si Teddy Murnawan, dan dia di sana katanya terlibat dalam pengadaan tersebut. Sebenarnya dengan Heri ini, sebenarnya ada rencana setelah manggil Heri bakal manggil Teddy juga nggak buat ngusut kasus Bansos Presiden ini? Semua yang terlibat akan kita panggil. Masalahnya kapan itu bergantung dengan kebutuhan penyidik. Ya, pasti dipanggil. Kalau memang kebutuhannya, keterangannya sangat penting untuk pembuktian unsur perkara dan tidak bisa diabaikan, pasti kita akan panggil. Nanti kita tunggu aja waktunya. Tapi dari pihak KPK udah mengantongi bukti keterlibatan Teddy Munarawan ini dalam kasus Bansos Presiden nggak? Ya, kita belum bisa menyampaikan itu karena sudah masuk materi, nanti diupdate apabila ada update. Oke, terima kasih ya teman-teman ya.